Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 961. Artinya, diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya dia pernah menagih piutangnya kepada Ibnu Abu Hadrat di masjid pada masa Nabi SAW hingga suara keduanya menjadi keras sampai Nabi SAW mendengarnya ketika beliau berada di rumah beliau. Lalu beliau keluar menuju kedua orang itu sehingga beliau menyingkap gorden kamar beliau lalu memanggil Ka'ab bin Malik. Beliau berseru, "Hai Ka'ab." Ka'ab menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW berisyarat kepada Ka'ab bin Malik dengan tangan beliau, "Hapuslah separuh piutangmu." Ka'ab menjawab, "Saya laksanakan ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abu Hadrat, "Berdirilah dan lunasilah hutangmu kepada Ka'ab bin Malik." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 457. Hadis Muslim nomor 962. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, penundaan atau mengulur-ngulur waktu pembayaran hutang oleh orang yang sudah mampu melunasinya adalah zalim. Dan jika piutangmu tagihannya dialihkan kepada orang kaya, maka terimalah. Yakni orang kaya tersebut yang menjadi penanggung hutang seseorang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2287. Hadis Muslim nomor 963. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya seseorang telah mati lalu dia masuk surga. Kemudian orang tersebut ditanya, "Apa amalmu dulu ketika di dunia?" Bisa jadi dia menuturkan atau teringat. Orang itu menjawab, "Saya dulu berdagang, lalu saya senantiasa melonggarkan waktu pembayaran hutang bagi orang yang tidak mampu. Dan saya memberikan kemudahan kepada orang yang mampu, sehingga dosa saya diampuni." Kata Abu Mas'ud, "Saya pernah mendengar demikian itu dari Rasulullah SAW." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2077. Hadis Muslim nomor 964. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Qatadah bahwasanya Abu Qatadah mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Lalu orang tersebut menghindar atau menghilang dari Abu Qatadah. Kemudian Abu Qatadah bisa menemukannya. Lalu orang tersebut mengatakan, "Sungguh saya dalam kesulitan." Tanya Abu Qatadah, "Demi Allah?" Orang itu menjawab, "Demi Allah." Kata Abu Qatadah, "Sungguh saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin dibebaskan oleh Allah dari kesulitan pada hari kiamat, maka hendaklah dia memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya dari kesulitannya." Hadis Muslim nomor 965. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Bila seseorang jatuh pailit, lalu ada pemilik piutang yang menemukan hartanya atau barang dagangannya di tangan orang yang jatuh pailit tersebut, maka dia lebih berhak terhadap hartanya atau barang dagangan tersebut." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2402. Hadis Muslim nomor 966. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu
radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut sebagai agunan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2068. Hadis Muslim nomor 967. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah ketika orang-orang melakukan pembelian buah-buahan dengan pembayaran di muka dengan kontrak 1 tahun atau 2 tahun. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, maksudnya dibayar sebelum buahnya ada, maka kontrakkanlah dengan menentukan takarannya, timbangannya, dan batas waktunya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2239. Hadis Muslim nomor 968. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan keputusan mengenai setiap kepemilikan bersama yang tidak dapat dibagi dengan mudah, baik berupa rumah maupun kebun. Yaitu salah seorang pemilik tidak boleh menjual harta syuf'ah tersebut, sehingga dia memberitahukan para pemilik yang lain yang turut memilikinya. Jika pemilik yang lain itu menginginkan, maka dia membelinya. Dan jika tidak, maka dia tidak membelinya. Apabila salah seorang pemilik dalam harta syuf'ah tersebut menjualnya tanpa memberitahukan kepada pemilik yang lain yang turut memilikinya, maka pemilik yang lain itu lebih berhak untuk membelinya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2213. Hadis nomor 969. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menempelkan kayu di temboknya. Kata perawi, kemudian Abu Hurairah mengatakan, mengapa kalian melarang tetangga untuk menyandarkan atau menempelkan kayu di tembok kalian? Demi Allah, sungguh akan saya lemparkan kayu tersebut ke pundak kalian. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2463. Hadis Muslim nomor 970. Diriwayatkan dari Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwasanya Arwa binti Uwais menuduh Sa'id bin Zaid mengambil sedikit tanahnya. Lalu dia, Arwa binti Uwais, mengadukannya kepada Marwan bin Hakam. Kemudian Sa'id mengatakan, saya mengambil sedikit tanah Arwa binti Uwais setelah saya mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marwan bertanya, apa yang telah kau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sa'id menjawab, saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengambil atau merebut sejengkal tanah dengan zalim, maka tanah tersebut akan dikalungkan kepadanya sampai 7 kali lipat. Lalu Marwan berkata kepada Sa'id, ingat, setelah ini saya minta bukti darimu. Kata Sa'id berdoa. Kemudian Sa'id berdoa, ya Allah, bila Arwa binti Uwais berdusta, maka butakanlah matanya dan matikanlah dia di tanahnya. Maka Arwa binti Uwais tidaklah mati hingga dia buta. Lalu ketika dia berjalan di tanahnya, dia jatuh ke dalam lubang, kemudian mati. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2452. Hadis Muslim nomor 971. Artinya,
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bila kalian bersengketa tentang jalan, maka lebarnya dibuat menjadi 7 zira." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2471. Sebagai keterangan, ukuran 7 zira lebih kurang sama dengan 7 hasta. Itu sudah cukup untuk membuat jalan menurut kondisi saat itu. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.